Perkenalkan, nama saya Yosua Gondokusumo, umur 68 tahun. Kalau orang suara sehat itu, jantungnya klepnya bagus itu bunyinya bulet, dok, dok, duk, dok, duk. Kok ini kayak dukser gitu. Terus kita memilih mencari dokter yang memang ahli. Ternyata Profesor Ameliana ini yang termasuk ya memang terbaik ya di Indonesia. Saya, Dr. Ameliana pertama kali, terus dioper ke Dr. Sunaria untuk kateter. Ahli kateter di Mandaya. Terus langsung kateter bagus. Ahli langsung bedahnya Dokter Bagus Lambang. Jadi semua ahli-ahli di sini. Saya dan suami saya berkeputusan bahwa nggak perlu kita keluar negeri karena di sini pun sudah banyak dokter-dokter yang cukup hebat ya. Dan rumah sakit di sini sudah sangat memadai, bagus banget. Pasti katup itu kan seperti pintu, ya seperti pintu yang ada frame-nya atau kusennya begitu. Maka seiring dengan waktu tekanan darah ya sehingga mengalami kebocoran. Pada pasien ini kita pasang katup bio yang generasi terbaru dan bahan katup ini bisa lebih awet dibanding katup bio yang generasi sebelumnya. Ini bio yang baik, kita ambil yang baik. Itu mungkin bisa 20-25 tahun bertahannya. Ya semoga lebih dari itu. Saya operasi mulai Sabtu pagi jam 7. Kemudian selesai sore, PACU semalam, terus kemudian ICU semalam. Besoknya lagi udah di kamar. Luar biasa kan? Ajaib ya. Perkenalkan, nama saya Yosua Gondokusumo, umur 68 tahun, dan istri saya Ina, asalnya kami dari Lampung. Memang baru kali ini mengalami opnam seperti ini, karena memang dari awal tuh saya merasa sehat-sehat saja. Karena Bapak nggak pernah sakit dan olahraga rutin, kita makan bersih. Jadi awalnya saya hanya mau cuma tahu check up aja, kolonoskopi yang teropong usus itu, sama endoskopi teropong lambung. Nah, biasalah sebelum tindakan kan check up stetoskop. Begitu di stetoskop, dokter waktu itu bingung kok suaranya aneh jantungnya. Kalau orang suara sehat itu jantungnya klepnya bagus itu bunyinya bulet, dok, dok, duk, dok, duk. Kok ini kayak dukser gitu. Akhirnya saya dirujuk ke dokter jantung. Di ekokardiologi ternyata memang ada kebocoran. Ya. Gitu aja. Terus kita memilih mencari dokter yang memang ahli. Ternyata Profesor Ameliana ini yang termasuk ya memang terbaik ya di Indonesia. Diperiksa oleh Profesor Ameliana. Ya, di sini di Mandaya. Jadi setelah itu saya selalu cek 6 bulan sekali kontrol kesehatan dengan Profesor Ameliana. Terakhir 24 April kemarin, Profesor Ameliana mengatakan bahwa kebocorannya sudah cukup besar. Memang itu. Karena Profesor Ameliana bilang lambat atau cepat harus dioperasi karena dia udah moderate. Severe Itu yang udah kelasnya udah parah lah ya. Tapi yang aortanya udah moderate itu yang sedang udah. Jadi lambat atau cepat harus operasi. Sehingga kita memutuskan saat Bapak masih belum weak banget, belum ada komplikasi. Kan mungkin takutnya ada gula nantinya. Setahun 2 tahun kemudian kita nggak pernah tahu. Kondisi menua kan. Jadi saya mumpung kata Profesor Ameliana, saya masih dalam keadaan baik, belum ada penyakit-penyakit yang komplikasi, komorbid. Sehingga ya sudah akhirnya saya melaksanakan memilih rumah sakit Mandaya. Dokternya pun dari Mandaya, ahli katup, ahli bedah, ahli kateter dari Mandaya semua. Pasien tersebut dikonsultasikan ke saya oleh rekan sejawat kardiolog karena menderita kebocoran katup. Ya, kebetulan ada 2 katup yang mengalami kebocoran. Ya, jadi katup aorta dan katup mitralnya. Begitu. Kondisi pasien sih cukup baik, masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan cukup lancar. Tapi memang jika terlambat dilakukan penanganan bisa jatuh kepada kondisi gagal jantung nantinya. Jadi saya, Dr. Ameliana pertama kali, terus dioper ke Dr. Sunaria untuk kateter. Ahli kateter di Mandaya. Terus langsung kateter bagus. Ahli bedahnya Dokter Bagus Lambang. Jadi semua ahli-ahli di sini. Pada pasien ini murni karena usia. Pasti katup itu kan seperti pintu,
ya seperti pintu yang ada frame-nya atau kusennya begitu. Maka seiring dengan waktu, tekanan darah, ya, maka frame ini bisa melebar, ya. Jadi akhirnya daun pintunya tidak ketemu, sehingga mengalami kebocoran. Dan katupnya juga mengalami perubahan struktur karena usia, yang biasa disebut sebagai kelainan degeneratif. Setelah dilakukan pemeriksaan ekokardiografi dan yang lebih detail lagi dengan transesophageal ekokardiografi, yaitu seperti USG jantung, itu parameter anatomi dari katup jantungnya itu tidak memenuhi kriteria untuk diperbaiki, sehingga akhirnya diputuskan untuk diganti saja katup. Pada pasien ini kita pilih katup yang dari hewan, yaitu dari selaput pembungkus jantung sapi yang lazim disebut sebagai katup bio. Pada pasien ini kita pasang katup bio yang generasi terbaru yang dibuat setelah menjalani penelitian yang cukup intensif, dan bahan katup ini bisa lebih awet dibanding katup bio yang generasi sebelumnya begitu. Jadi pasien ini mendapatkan katup bio dengan segala keuntungannya tadi, tidak mungkin macet, kemudian tidak perlu minum obat pengencer darah seumur hidup, kemudian juga daya tahannya sebanding seperti katup mekanik, sehingga katup inilah yang kami pasang pada pasien tersebut. Kalau katupnya Bapak kan katup apa? Bio. Bio, dia dari binatang. Kan ada yang dari mekanik ya? Mekanik. Ini bio yang baik, kita ambil yang baik. Itu mungkin bisa 20-25 tahun bertahannya. Ya semoga lebih dari itu. Memang banyak teman, saudara itu suggest kalau punya sakit seperti Bapak ini keluar negeri aja. Tapi Bapak nggak mau. Karena ya dia pikir di Indonesia juga udah banyak kok gitu. Jadi saya dan suami saya berkeputusan bahwa nggak perlu kita keluar negeri. Karena di sini pun sudah banyak dokter-dokter yang cukup hebat ya. Dan rumah sakit di sini juga sudah sangat memadai, bagus banget. Dan saat dioperasi itu saya pikir kalau misal terjadi sesuatu komplikasi, di sini tuh semua ready dokternya. Kan ini mau operasi besar, tapi jika terjadi sesuatu yang kita nggak pernah duga gitu kan, jadi semua dokter siap. Yang itu saya pilih, makanya di sini. Yang pasti saya juga browsing dokter-dokter yang menangani Bapak gitu, apa saja prestasinya, berapa banyak yang dioperasi. Jadi riwayatnya saya baca semua dokter-dokter di sini. Rupanya memang bagus semua. Bagus, ini tim dokternya luar biasa. Iya, Dokter Nancy penyakit dalam. Iya, Dokter Kevin, terus Dokter Kevin, Dokter Evans. Jantung juga monitor. Barusan saya di eko sama Dokter Evans. Iya. Bagus. Ya semuanya bagus. Bersama Dokter Yudi yang bagian mau operasi itu Anestesi. Kita puas banget. Yang awalnya kita kan takut-takut, banyak kan teman-teman ngomong gini ngomong gitu, ternyata ya semuanya puji Tuhan berjalan dengan baik gitu. Alhamdulillah kondisi pemulihan pasien sangat baik. Pasien dirawat di ICU sebentar, kemudian kembali ke ruang rawat biasa dan bisa rawat jalan pulang ke rumah dalam waktu 5 hari pasca operasi. Kemudian pada saat follow up pasien kontrol ke poli, kondisinya baik, amat baik. Dan pasien sendiri juga secara objektif menyatakan keluhan-keluhan yang dulu dirasakan sekarang nggak dirasakan lagi. Gitu ya. Semoga pemulihan jangka panjangnya juga baik, dan saya menantikan follow up pasien untuk kunjungan berikutnya. Saya operasi mulai Sabtu pagi jam 7. Kemudian selesai sore, langsung masuk ke ruang pacu. Besokannya ke ICU. Udah langsung jadi ICU. Pacu semalam, terus kemudian ICU semalam. Besoknya lagi udah di kamar. Luar biasa kan? Ajaib ya, saya kayak apa ya, kayak mimpi, kayak ajaib gitu, bahwa sakit gini ya jangan takut deh kalau ditangani dengan orang-orang yang kompeten. Terus besoknya saya udah di ICU, Bapak, saya sukanya di sini tuh. Di ruangan ICU-nya itu per ruangan 1 orang, dan saat ditengok itu dia bisa ada tirainya itu ya, bisa pokoknya bisa terang, terus bisa nutup kembali, smart glass ya. Itu oke banget sih. Jadi ya itu menunjang kita, malah rasanya wah makin yakin nih untuk kesembuhan Bapak juga baik, dan Bapak juga motoriknya yang penting.
Yang saya tunggu-tunggu, saya masih deg-degan itu saat Bapak belum tahu saat siuman, kan itu kemungkinan stroke bisa stroke. Yaitu kita tunggu-tunggu, semoga motoriknya baik. Begitu saya ngeliat tangannya bisa gini, kakinya bisa goyang-goyang, oke. Saya terus terang udah sehat aja, saya betul-betul udah rasa syukurnya luar biasa. Sehat, ya, syukur. Jadi kita mau tetap hidup sehat sampai ya. akhir hayat. Saya cuma hanya pengen hidup sehat aja lah. Ya, saya jalan kaki santai atau berenang santai. Yang penting itu aja. Jadi menua dengan kualitas. Kebetulan anak penantu semua itu ini hobi olahraga. Jadi mereka betul-betul concern di kesehatan. Terima kasih untuk Rumah Sakit Mandaya dan tim dokter untuk kesembuhan Bapak ya. Terima kasih. Tuhan memberkati.